Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Sebelumnya, perkenalkan saya Mami Setiorini dari SD Negeri Sawamargo, Kecamatan Salaman. Saya Neneng dari SD Negeri Ngargoretno 2, Kecamatan Salaman. Saya Fajar Dwi Astuti dari SD Negeri Karisala, Kecamatan Salaman. Selamat menyaksikan. Bu Fajar. Waalaikumsalam Bu Neneng. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Neneng sehat? Alhamdulillah sehat. Saya bisa hadir di sini di SD Negeri Karisala. Senang sekali Terima saya kasih bisa Bu berjumpa dengan Neneng. Bu Fajar hari ini. Terima kasih. Oke Bu, sebelum kita mulai untuk proses coaching kita ya, di sini saya sebagai pengamat dan nanti saya hanya akan melihat proses yang coaching yang dilakukan Bu Fajar bersama salah satu guru SD Negeri Karisala ini. Dan di sini, tapi sebelumnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan yaitu terkait rubrik penilaian yang nanti akan saya isi untuk menilai bagaimana keberhasilan coaching dari Bu Fajar ini. Terkait di sini berarti yang pertama sebelum Bu Fajar melakukan coaching, saya harapkan nanti Bu Fajar juga sudah bisa memunculkan kompetensi coaching mulai dari reference, mendengarkan aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Nah, di sini terkait rubrik yang akan saya nilai ini juga prinsipnya Bu. Tadi sudah kompetensi, sekarang prinsipnya nanti saya harapkan juga akan muncul. Bu Fajar juga sudah bisa menerapkan prinsip coaching di sini yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, begitu. Satu lagi Bu, dan saya harapkan nanti saat coaching yang dilakukan oleh Bu Fajar nanti bisa sesuai dengan alur kita sesuai alur kita di sini, mulai dari identifikasi tujuan, dilanjutkan identifikasi masalah, dan nanti aksi, rencana aksinya itu dilanjut dengan tanggung jawab. Nah, itu sepertinya itu rubrik yang akan saya sampaikan Bu. Di situ apakah sudah jelas Bu Fajar? Sepertinya sudah jelas Ibu. Oh ya, kalau sudah jelas nih, ada pertanyaan saya punya ada pertanyaan dari kompetensi coaching tadi ya. Adakah kompetensi apa nih yang ingin Bu Fajar kembangkan hari ini? Dari kompetensi coaching yaitu preference, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lebih tertarik untuk mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi saya akan mengembangkan pada proses coaching nanti akan mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot berarti di sini ya? Iya. Itu. Jadi spesifik itu saja. Saya itu saja dulu. Itu saja. Oke. Karena Bu Fajar memilih kompetensi spesifiknya adalah mengajukan pertanyaan berbobot nih. Kira-kira indikator keberhasilan seperti apa nanti yang ingin Bu Fajar capai di sini? Nanti pada saat coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, tentunya pertanyaan itulah yang memantik dan memancing coach untuk dia untuk berpikir, untuk mengolah pemikirannya yang nantinya akan menghasilkan solusi-solusi dari masalah yang sudah disampaikan coach. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu nanti mindset dari coach akan terbuka tentunya, terus dia akan menemukan sendiri solusi-solusi dari masalahnya dia. Itu tadi ya Bu ya? Iya. Oke, sepertinya hanya itu saja nih yang ingin saya sampaikan pertanyaannya. Dan di sini tadi ya dari indikator kompetensi yang Bu Fajar spesifik tadi sudah pilih, dan alur filternya juga nanti semoga bisa berhasil ya. Sepertinya itu saja Bu, silakan kita langsung saja Bu Fajar melakukan untuk proses coachingnya nih. Semoga berjalan dengan lancar nanti. Terima kasih Bu Neneng. Ya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana keadaannya hari ini? Hari ini saya ya Bu Mami sedang kurang baik
baik-baik saja ini. Adakah waktu Bu Mami untuk berbincang dengan saya hari ini? Baik, bisa Bu, bisa, monggo. Ada yang mau diceritakan? Ada Bu Mami, begini, saya itu punya satu murid Bu Mami. Dia itu sering nggak berangkat, tetapi dengan alasannya berbeda-beda setiap kali tidak berangkat. Kadang bangunnya kesiangan, kadang-kadang tidak berangkat karena lupa dikasih uang saku sama ibunya, terus kadang juga bilangnya bajunya belum kering, baju seragamnya belum kering. Nah saya itu kok ingin sekali Bu Mami, itu kok murid saya yang satu ini tuh biar gimana tuh bisa rajin berangkat sekolah gitu loh Bu Mami. Oh, baik Bu Fajar, berarti fokusnya Bu Fajar kali ini supaya muridnya itu bisa rajin sekolah setiap hari ya Bu ya, tidak malas seperti itu. Terus kira-kira apa ya Bu yang membuat putra didik Ibu itu malas berangkat? Saya sih sudah bertanya dengan murid saya itu toh, tapi alasannya alasannya tetap saja nggak berangkat sekolah itu ya karena malas. Terus saya juga sudah berbincang-bincang dengan orang tua, kenapa toh anak itu kok setiap kali tidak berangkat sekolah itu kok alasannya berbeda-beda. Saya juga sudah berbincang-bincang dengan orang, tapi kok tetap saja tuh Bu Mami sampai saat ini masih tetap sering tidak berangkat dan dengan alasannya yang berbeda-beda seperti itu. Terakhir kali kapan anaknya tidak berangkat Bu Fajar? Kemarin Bu, pas hari Kamis. Iya, hari Kamis kemarin dia tidak berangkat. Berarti ada hari Kamis kemarin ya Bu terakhir tidak berangkat. Apakah Bu Fajar sudah mencari solusi untuk mengatasi hal ini? Sudah Bu, karena setelah saya amati itu anak saya itu, siswa saya tersebut itu kalau tidak berangkat itu biasanya hari Kamis sama hari Sabtu. Kenapa? Karena di hari itu ada pelajaran matematika Bu Mami. Jadi pas hari itu pasti dia punya alasan saja untuk tidak berangkat. Tapi saya sudah memberikan jam tambahan untuk dia karena dia memang belum hafal perkalian. Jadi setiap pulang sekolah saya berikan tambahan. Saya juga sudah ngobrol, saya sudah mengunjungi orang tua, saya sudah bilang ke orang tua kalau anaknya untuk ditungguin saat belajar dan juga paling nggak diajari lah pada saat dia belajar di rumah seperti itu Bu Mami. Betul, berarti Bu Fajar sudah melakukan penanganan dari menambah jam belajar, kemudian sudah mengkomunikasikannya dengan orang tua, tapi anaknya masih suka membolos di jam pelajaran yang ada pelajaran matematikanya. Kalau seperti itu, adakah alternatif Ibu dari solusi yang sudah Ibu lakukan itu ternyata belum efektif? Mungkin ada rencana lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya kok saya ini Bu, saya ingin berbicara empat mata lah dengan anak tersebut. Saya ingin mencari apa toh sebenarnya yang menjadi masalah dia. Saya akan mendekati secara personal dengan dia. Tentunya selain itu mungkin saya juga mungkin apakah saya juga metodenya dalam mengajar matematika itu mungkin kurang, jadi anak itu tidak, karena dia merasa tidak mampu, terus saya kurang menyenangkan mungkin dalam pembelajaran. Terus saya juga belum memetakan Bu Mami memang terus dia itu anak saya itu pengennya belajar yang seperti apa, bagaimana, terus dia minatnya yang mau apa gitu. Saya memang belum memeta-metakan itu ke anak itu, belum saya lakukan. Baik sekali Bu Fajar, luar biasa gagasannya. Itu kan ada beberapa ide yang akan Bu Fajar lakukan menurut Bu Fajar itu yang utama, yang prioritas itu yang mana dulu yang akan jenengan lakukan kepada anak dalam waktu yang dekat ini? Kalau sebenarnya itu dua-duanya bisa saya lakukan langsung Bu, karena pertama saya akan ke anak itu mendekati personalnya dulu, terus saya akan ngobrol. Setelah itu juga saya akan tentunya memetakan minat, bakat, kemampuan anak untuk tentunya melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu Mami. Setelah itu saya setelah tahu, saya akan menyusun langkah-langkahnya dari kegiatan prosesnya berdiferensiasi itu, agar nantinya anak-anak itu yang paling penting adalah anak tersebut itu tetap mau berangkat sekolah walaupun mungkin dalam kondisi yang belum mampu gitu, tapi dia tetap bersemangat untuk berangkat sekolah, jadi tidak malas lagi seperti itu Bu Mami. Luar biasa Bu Fajar. Kemudian apa komitmen Bu Fajar untuk
rencana ini? Saya sih mulai besok saya akan segera untuk melaksanakan pemetaan, pendekatan personal, dan tentu juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah itu untuk membantu saya dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran diferensiasi, terus pokoknya merangkai pembelajarannya bagaimana sih yang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Senang sekali mendengar rencana Bu Fajar, kemudian sudah Bu Fajar juga sudah merencanakan kapan akan mulainya. Semoga ini masalahnya cepat terselesaikan Bu Fajar. Semoga apa yang Bu Fajar rencanakan juga bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira ada yang siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Fajar di sekolah ini nanti? Adakah apa semua sendiri? Ya, nanti dibantu dengan teman-teman sejawat Bu dalam Bu Fajar. Bagaimana sekarang Bu Fajar perasaannya setelah kita berdialog dengan permasalahan yang tadi Bu Fajar hadapi? Apakah Bu Fajar sudah menemukan solusinya? Sudah Bu, saya rasanya itu sudah plong karena beban saya dari masalah saya ini sudah saya menemukan solusi. Setelah saya bertemu Bu Mami, saya terbuka jadi menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi bersama dengan murid saya tersebut. Terima kasih sekali Bu Mami. Terima kasih, sama-sama Bu Fajar. Selamat mencoba rencananya baru. Saya tunggu kembali cerita Bu Fajar selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Mami. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Fajar. Alhamdulillah. Coachingnya berjalan dengan lancar tadi. Iya. Biasa. Sudah plong gitu. Alhamdulillah. Di sini kita akan melakukan refleksi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit di sini, memberikan umpan balik pada coaching yang sudah dilakukan saja tadi ya. Di sini luar biasa tadi untuk proses coaching Bu Fajar, sudah kompetensi coachingnya sudah kelihatan ya, mulai dari preference, mendengarkan dengan aktif, dan juga Bu Fajar juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi di saat saya observasi semuanya sudah terlihat. Dan untuk prinsip coachingnya, tirtanya juga sudah luar biasa Bu tadi ya. Jadi Bu Fajar bisa dengan coachingnya tadi sudah bisa mengalir, menemukan solusi dari masalah dari coaching ini. Nah di sini nih ada beberapa pertanyaan refleksi yang ingin saya berikan pada Bu Fajar ya. Yang pertama nih, di sini tadi Bu Fajar sudah melakukan coaching, dan sekarang coba ceritakan kepada saya apa perasaan atau indikator ketercapaian dari coaching yang sudah Bu Fajar tadi lakukan. Saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan kompetensi yang sudah sepertinya sudah saya pelajari dan saya terapkan. Terus prinsip dari coaching juga sudah saya terapkan. Saya juga sudah menggunakan alur tita. Pada pra tadi kan saya ingin saya ingin spesifik mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah tadi saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach, dan pertanyaan berbobot itu sebagai pemantik, sebagai pertanyaan yang bisa membuka pemikiran dari coach agar dia bisa menemukan jawaban solusi dari masalah-masalahnya. Itu indikatornya itu coach bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang berbobot itu yang sudah saya berikan. Oke, berarti di sini indikatornya pertanyaan pemantik Bu Fajar sudah bisa ditangkap dengan coach secara sadar nih, secara dari dalam dirinya sendiri itu menemukan solusinya sendiri, bukan dari Bu Fajar. Iya, betul sekali Bu Neneng. Yang kedua ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kompetensi apa yang ingin Bu Fajar tingkatkan lebih lagi untuk kedepannya? Tentunya masih tetap pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena ternyata pada prosesnya itu pertanyaan berbobot itu adalah poin yang penting untuk coach dan coach, untuk mereka bisa saling berdiskusi. Tentunya dengan pertanyaan berbobot itu juga nantinya
yang bisa digunakan untuk coaching untuk berpikir agar dia bisa menemukan jawaban-jawaban dari segala permasalahannya. Dan tentunya saya juga akan meningkatkan yang present Bu, yang hadir penuh, karena kadang-kadang saat coaching terus berbicara panjang gitu ya Bu ya, kadang-kadang pikiran terbelah, mungkin ada pikir oh saya belum ini, saya belum itu, seperti itu. Jadi untuk itu saya akan lebih ke ke hadir penuh, agar hadir penuh, agar saya bisa benar-benar menangkap apa yang dibicarakan coach tanpa kaget. Kadang-kadang masih gitu kan, karena kadang pikiran saya pikiran distraksi yang masuk gitu iya, ya. kadang-kadang kalau dia bicara panjang gitu terus saya oh iya gitu, seperti itu. Oke. Jadi di sini ada dua kompetensi ya yang kedepannya ingin Bu Fajar tingkatkan untuk lebih memantapkan coachingnya, Iya. proses coachingnya. Oke, yang pertama yaitu menanyakan pertanyaan berbobot lagi, Mengingatkan lagi lebih, iya. walaupun sekarang sudah bagus, besok akan lebih bagus lagi. Dan yang kedua yaitu untuk kompetensi present. Iya, present ya. Saat ada distraksi Iya, masuk gitu, tetap bisa tidak fokus. mempengaruhi lah ya. Iya. Luar biasa Bu. Kita sudah di akhir session ya Bu ya, di akhir pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Bu Fajar Nenek. dan apresiasi yang luar biasa untuk proses coaching Bu Fajar untuk hari ini, dan semoga hari ini merupakan pijakan yang bagus untuk kedepannya bisa meningkatkan lagi, Amin. memberdayakan Iya, lagi amin. teman-teman di sini. Begitu ya Bu Fajar ya. Terima kasih Bu Neneng. Terima kasih ya Bu, saya langsung Ya, pamit lagi. sama-sama, monggo. Oke. Assalamualaikum.